Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru dengan semangat dan sehat. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, saya Romagus Cesar mengajak saudara-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian dia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hati, "Apa yang harus kuperbuat? So aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tapi dia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema tentang kekayaan selalu menarik untuk dibahas di dalam kerangka iman hidup beragama. Kita manusia seringkali atau kerap kali dibutakan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Harta duniawi. Harta kekayaan dipandang sebagai hal yang paling penting, sehingga menjadi seakan-akan kriteria kesuksesan seseorang dan harga dirinya itu dilihat dari kekayaannya. Status sosial seseorang dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan hidup berpunya atau tidak punya apa-apa. Dengan harta seolah-olah segalanya dapat dikuasai, bahkan bila mungkin membeli kebahagiaan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kebajikan hidup berhadapan dengan harta dan hal-hal duniawi di dalam perikop Injil tadi. Dia mengawaskan agar manusia tidak terlena oleh kesenangan, oleh kelekatan terhadap segala hal yang fana, yang duniawi, termasuk harta kekayaan. Kelekatan materi dapat membutakan hidup manusia sehingga melupakan makna dan tujuan hidup sesungguhnya, yakni cinta kepada kehidupan abadi. Kesuksesan, harta kekayaan, dan popularitas akan pudar dan hilang. Tetapi harta surgawi dalam rupa kebaikan, cinta kasih, dan iman itu tidak akan berkesudahan. Kita sering mengatakan, saudari-saudara, harta tidak akan dibawa mati. Betul. Kalau demikian, semestinya itu menjadi pegangan bagi kita dalam hidup ini, bahwa apapun yang kita terima, kita peroleh, yang kita hasilkan, seharusnya bermanfaat, menjadi berkat selama kita hidup. Ketika kita menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang
mudah bersolider dengan orang lain, orang-orang yang tidak terlalu tamak dengan kekayaan, apalagi karena kekayaan lalu melupakan Tuhan. Apalagi kalau dengan kekayaan kita kemudian menindas orang lain. Harta tidak membawa kita ke pintu surga. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, keselamatan dan kehidupan kekal kita diperoleh karena pemenuhan janji Allah. Karena iman Abraham telah dibenarkan dan dia memperoleh pemenuhan janji keselamatan. Karena iman pula kita dibenarkan oleh Allah dan memperoleh pemenuhan janji keselamatan. Pertanyaannya saudari-saudara, tentang apa yang sudah kita usahakan hari ini, bukan soal apakah kita kaya raya atau tidak, apakah hidup kita berkecukupan, berada atau seadanya, tapi soal apakah hidup kita dan segala yang kita punyai menjadi berkat bagi orang lain. Maka disinilah letak kekayaan yang sejati itu terjadi, bukan soal berapa yang berhasil kita kumpulkan, berapa yang berhasil kita peroleh. Kekayaan yang sejati adalah justru berapa yang kita bagikan, berapa yang ikut dinikmati oleh banyak orang, seberapa banyak kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah harta yang dibawa mati. Harta duniawi tidak akan dibawa mati, tetapi harta rohani dalam merupakan segala kebajikan, kebaikan, solidaritas, kasih kepada sesama, kemauan untuk peduli dan berbagi, berbelah rasa, itulah yang bertahan sampai kehidupan kekal. Maka benar Yesus mengingatkan kita, waspada terhadap ketamakan. Semoga hari ini saudara-saudari kita boleh berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta surgawi, bukan sekedar harta duniawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa meneguhkan kami untuk mencari makna dan tujuan hidup yang sebetulnya. Mampukan kami agar kami tidak hanya tahu mengejar kekayaan, tapi tahu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mampukan kami untuk mengumpulkan harta surgawi dan tidak berhenti pada mengumpulkan harta duniawi. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.